Mohon maaf, Pak Pur, biar suaranya kedengaran ketika share screen Nggak ada diklik, Pak. suaranya ya Pak Pur. Iya, gimana? Ketika share screen diklik share voice-nya, Pak. Share voice-nya sebentar. Ya, biasanya ada di kiri ilmu penyakit dalam, di mana cabang ilmu ini membahas mengenai penyakit-penyakit atau mendalami mengenai penyakit-penyakit yang mengenai persendian, tulang, jaringan lunak, ya, kulit, pembuluh darah, ya, yang merupakan salah satu subspesialis di bidang penyakit dalam. Penyakit yang bisa ditangani spesialis rheumatologi. Ada penyakit-penyakit yang dikenal akibat proses penuaan atau penyakit degeneratif. Yang paling terkenal adalah pengapuran sendi atau osteoartritis dan pengeroposan sendi atau osteoporosis. Yang kedua, penyakit-penyakit rematik yang disebabkan oleh gangguan metabolik. Yang paling sering adalah gangguan metabolisasi daripada asam urat atau kita kenal dengan nama gout. Dan yang sekarang juga booming ya, yang paling banyak adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh suatu proses autoimun yang kita kenal sebagai penyakit rematik autoimun. Apa contohnya penyakit rematik autoimun ini? Contohnya seperti lupus, rheumatoid arthritis, Sjogren syndrome, vaskulitis, dan spondyloarthritis, ankylosis spondylitis, dan masih banyak lagi. Apa itu lupus? Salah satu penyakit yang ditangani rheumatologi. Penyakit lupus adalah salah satu penyakit autoimun sistemik. Artinya penyakit autoimun sistemik itu adalah autoimun yang bisa mengenai seluruh organ dalam tubuh kita atau banyak organ dalam tubuh kita. Nah, penyakit lupus ini adalah salah satu penyakit rematik autoimun yang paling sering juga pada wanita. Nomor satunya adalah penyakit rheumatoid arthritis, nomor dua adalah penyakit lupus. Dan penyakit lupus ini sering sekali mengenai wanita di usia muda atau usia produktif, dengan perbandingan 9:1. Jadi kalau ada 9 pasien wanita dengan lupus, biasanya diikuti dengan 1 pasien laki-laki dengan lupus. Apa penyebab lupus? Ada faktor genetik dan ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini yang perlu kita perhatikan dan perlu kita hindari juga, karena merupakan salah satu pencetus penyakit lupus. Apa saja itu? Yang pertama, paparan terhadap sinar UV yang berlebihan, kemudian adanya infeksi terhadap beberapa virus atau bakteri, kemudian juga kekurangan atau defisiensi vitamin D, asap rokok. Kombinasi dari adanya faktor lingkungan dan genetik ini yang bersatu akan menyebabkan munculnya penyakit autoimun lupus. Yang harus dipahami dan cara pengobatan lupus. Yang harus dilakukan pada penyintas penyakit lupus adalah pertama, memahami bahwa ini adalah suatu penyakit autoimun. Pengobatannya memang jangka panjang, seperti halnya penyakit-penyakit kronik lain seperti hipertensi dan diabetes. Pada penyintas penyakit lupus harus menghindari paparan sinar UV yang berlebihan, karena UV yang berlebihan akan mencetuskan penyakit lupus untuk aktif. Yang kedua, pada penyintas penyakit lupus, kehamilan ini menjadi salah satu stresor juga terhadap penyakitnya. Komunikasikan kepada dokter pemerhati lupusnya, sehingga Anda dapat hamil dengan kondisi yang aman. Saran untuk penyintas lupus. Pengobatan juga harus dilakukan sesuai dengan anjuran dokter. Jika ada efek samping terhadap obat-obatan yang diberikan oleh dokter, mohon diinformasikan dan dikomunikasikan dan tidak mengambil langkah pengobatan atau penghentian obat sendiri, karena itu akan berefek terhadap flare atau penyakit lupus yang kemudian lebih aktif lagi. Pemirsa, semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di HSSE Corner episode berikutnya. Oke, itu pengantarnya Bapak Ibu.
Oke, sekarang kita ke materi ya. Jadi bagaimana kita juga harus tahu informasi ya. Kita juga nggak tahu akan ketemu atau tidak dengan pasien-pasien seperti ini ya, dengan kasus-kasus seperti ini. Namun ketika memang mereka harus datang pada kita ya, ada yang merujuk pada kita, ada yang memang kadang-kadang pasien sudah bosan minum obat bahkan dan lain sebagainya atau putus asa dengan pengobatan yang selama ini dijalani, kemudian mereka mendengar akupunktur, mereka mungkin juga mencari informasi apakah akupunktur bisa bantu, kan sekarang teknologi informasi terbuka Bapak Ibu. Ya, kemudian mereka datang pada kita, maka kita pun sudah selayaknya punya kewajiban untuk membantu. Ya, sehingga apa itu SLE ya kita harus ngerti ya, biarpun tidak akan sejago sehebat dokter spesialis penyakit dalam. Karena ini untuk kasus ini pun di spesialis penyakit dalam itu disubkan lagi ya, lebih spesial lagi yaitu reumatologi ya. Jadi tadi disampaikan di video tadi ini bagian dari skopnya penyakit dalam tapi subspesialisnya adalah reumatologi. Nah, kita dokter aja bukan, apalagi spesialis, apalagi subspesialis kan gitu ya. Artinya kedengeran nggak Bapak Ibu? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Jelas, Pak. Pak. Oke, terima kasih. Artinya setidaknya kita punya pemahaman umum tentang penyakit ini dan bagaimana kita bisa membantu mereka dengan ilmu kita kan gitu ya. Oke, karena sebenarnya nanti ada sisi-sisi lain yang memang kita itu bisa mengerti kenapa bisa begitu kan gitu ya. Nah, tentu sudut pandangnya yang agak berbeda kan gitu. Bapak Ibu sekalian, jadi penyakit yang umum dikenal sebagai penyakit lupus. Jadi lupus itu ternyata ada banyak Bapak Ibu, ada beberapa macam lupus, tapi yang paling populer yang kasusnya lebih banyak adalah yang sistemik, lupus erythematosus ya. Jadi ini penyakit sistemik, bukan hanya penyakit kulit, bukan hanya penyakit sendi, bukan hanya penyakit organ internal, tapi sistemik. Jadi dia nanti komplikasinya itu sangat kompleks Bapak Ibu. Oke. Tadi sudah disampaikan, jadi SLE ini adalah penyakit autoimun kronis. Ya, dia kronis dan tanda kutipnya itu sulit diobati. Ya, semakin lama semakin parah kan gitu ya. Jadi sakitnya itu tidak sebulan sembuh itu enggak, bisa bertahun-tahun, bahkan bisa sampai menemui kematiannya penderita ini, ya. Dan karena sistemiknya itu dia bisa menyerang berbagai jaringan dan organ tubuh. Yang kita lihat adalah kulit terutama, ya. Ada eritemanya itu, ada bercak merahnya itu. Tapi lebih dari itu ternyata dia bisa merusak organ-organ penting di dalam tubuh penderitanya, termasuk saraf, ya, sistem saraf pusat, otak, ya, bahkan organ internal seperti ginjal, ya. Nah, kemudian jamak kita pahami bahwa penyakit autoimun adalah suatu kondisi ketika kita manusia sehat itu dan orang yang SLE itu punya kekebalan tubuh, punya sel pertahanan tubuh untuk menjaga tubuh kita dari serangan invasi dari luar, ya, baik itu bakteri, virus, ya, benda asing lainnya, ya, yang berisiko merusak fungsi tubuh kita, yaitu kekebalan tubuh kita akan bereaksi untuk melawan dan menghentikan serangan itu, ya, sehingga tubuh kita akan terjaga kesehatannya, ya, pada kita yang sehat. Tapi pada mereka yang menderita SLE, ini adalah pagar makan tanaman, Bapak Ibu. Ya, ya, seperti tentara atau polisi yang harusnya melindungi rakyatnya justru memeras rakyatnya. Wah, ini kayak sindiran ya. Ya, yang itu loh, bayar, mau nikah bayar, mau
cari SIM bayar, macam-macam yang kemarin kasusnya itulah ya. Nah, itu kan penyakit autoimun dan di negara kita kayaknya sedang menderita penyakit autoimun ini. Korupsi di mana-mana ya, bukan mensejahterakan rakyat tapi justru memakan hak rakyat ya. Oke, lupakanlah ya itu politik ya. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa? Sel-sel tubuh kita yang harusnya dijaga dan sehat itu justru diserang dan menjadi rusak. Ya. Nah, kemudian kok bisa begitu? Kenapa? Nah, itu ya. Nah, secara pasti ya, ahli mengatakan ini belum diketahui penyebab pastinya itu. Ya. Walau dalam perjalanannya nanti ada faktor-faktor yang tadi disampaikan, misalkan berkaitan dengan hormon, berkaitan dengan faktor radiasi ultraviolet dari sinar matahari, karena paparan bahan kimia, misalkan dari rokok, alkohol, dan sebagainya, tapi secara pasti memang masih idiopatik. Ya. Dan, nah ini yang kita tidak bisa menghindar, terutama ibu-ibu ya, perempuan ya, itu cenderung terjadi pada wanita ya, sehingga nanti bahkan sampai angka kematiannya lumayan tinggi Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi ini adalah tadi dikatakan oleh Bu Dokter dari Rumah Sakit Pusat Pertamina tadi, SLE ini merupakan salah satu dari penyakit rematik ya, nomor 2 setelah rheumatoid arthritis ya, dan ini menjadi perhatian dunia juga ya. Prevalensinya bermacam-macam ya, tapi antara negara kita Asia Tenggara khususnya ya, Indonesia ya, dengan negara seperti Australia, Eropa, Amerika ya, mereka lebih banyak angkanya karena ini berhubungan dengan genetik ras tertentu ya. Kalau di gambar lebih sering dimunculkan gambar orang kulit putih karena rasnya, radang kulitnya itu lebih kelihatan daripada orang negro atau Afrika. Ya, kemudian angkanya di Amerika cukup tinggi Bapak Ibu, 500.000 hingga 1,5 juta orang menderita lupus. Kemudian 9 di antara 10 penderitanya adalah perempuan. Ya, tadi ya. Dan ini menyerang pada wanita usia subur Bapak Ibu. 15 sampai 45 tahun. Maka tadi hubungannya dengan hormon, hubungannya dengan kehamilan dan sebagainya tadi. Ya. Nah, di Indonesia ada angka ini dari RSCM tahun 2009 sampai 2012 itu ada 15% dari seluruh penyakit rheumatologi ya. Ya pasti macam-macam, ada rheumatoid arthritis dan lain-lain, tapi 15%-nya adalah SLE. Tahun 2015 naik ternyata Bapak Ibu. Jadi 17%, dan 2017 dari semua kunjungan ke poliklinik rheumatologi ternyata sepertiganya adalah SLE. Nah ini kan nggak tahu sekarang, sudah kalau 2017 ke sekarang itu kan sudah 7 tahun Bapak Ibu ya. Ya sudah 7 tahun, 8 tahun malah ya, ada 8 tahun berarti angkanya bisa jadi lebih tinggi lagi, dan ini kan harus diantisipasi ya. Karena pasti akan meningkatkan kos anggaran untuk biaya kesehatan ya. Angka kesakitannya tinggi, kos anggarannya tinggi, informasi katanya BPJS sudah defisit kan. Nah, oke. Faktor-faktor yang berhubungan erat dengan kejadian SLE tadi ya, dikatakan ini idiopatik, tapi beberapa faktor berperan seperti genetik, faktor hormonal, ya, kemudian terutama testosteron, luteinizing hormon, prolaktin dan leptin, ya. Kemudian antibodi, misalkan ada mutasi genetik di antibodi kita yang harusnya itu kalem menjadi ganas kan. Kemudian obat-obatan atau zat kimia tertentu termasuk, nah ini wanita usia subur kadang-kadang cari enaknya, bukan cari enaknya ya, sorry. Cari simpelnya ya untuk mengatur kehamilan dengan suli hormon ya.
dengan pil KB. Nah, ya. Oke. Nah, tapi kalau yang lebih aman sebenarnya dengan cara mekanik saja ya, tidak merusak sistem tubuh ya dengan misalkan IUD, dengan koper T, dengan kondom untuk bapak-bapaknya. Tapi kan ada apa namanya? Ada idealisme tertentu. Nggak nyaman kayak egois kayak dan sebagainya ya. Nah, maka kemudian memakai suntik dan ada yang implan itu, tapi itu kan sistemik Bapak Ibu resikonya. Ya, kemudian termasuk pewarna rambut ya dan merokok. Nah, ini dari literatur dikatakan demikian. Kemudian juga faktor diet. Nah, ini ya kampanye tentang pengurangan lemak jenuh berkaitan dengan lemak trans ya dan juga gorengan Bapak Ibu sekalian kan ada di pemberitaan tuh ya 60 triliun anggaran negara kita itu habis untuk mengobati penyakit kardiovaskuler yang ditengarai karena semakin merajalelanya konsumsi gorengan masyarakat kita. Dan Kabupaten Batang katanya itu konsumen gorengan tertinggi di Indonesia. Ya, nah, sehingga apa? Termasuk akan berisiko pada penyakit SLE juga. Kemudian radiasi ultraviolet Bapak Ibu, ya, dan terutama memang orang-orang dengan apa namanya yang rentan ya. Kalau mungkin orang kita yang kita Indonesia yang kulitnya itu tidak seperti orang Eropa ya, kita mungkin lebih tahan terhadap ultraviolet ya. Tapi mereka orang kulit putih itu kan malah suka berjemur ya, karena biasa kalau mereka apa ke Indonesia sebagai turis-turis asing itu suka berjemur dan sebagainya, gitu ya. Walaupun sekarang juga sudah ada tabir surya, Bapak Ibu. Kemudian ada agen infeksi juga berpengaruh. Ini adalah apa namanya antibodi patogenik pada SLE. Jadi nama antigen spesifiknya, ini prevalensinya ada yang tinggi, ada yang tidak. Nah, ketika misalkan anti DSNA, ya DSDNA ini angkanya tinggi 70-80% gangguan ginjal dan kulit. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kematian itu ketika terjadi gangguan ginjal di sini, Bapak Ibu. Akhirnya jadi gagal ginjal karena SLE. Ya, dan seterusnya. Nah, ini ilmunya dokter subspesialis reumatologi ya. Kita sekedar tahu saja ya. Oke. Ini imunopatogenesisnya, jadi sangat kompleks Bapak Ibu. Faktor lingkungan berperan, variasi genetik berperan, endokrin berperan, ya, hormon seks berperan, ya, sehingga terjadi gangguan regulasi atau disregulasi. Jadi pengaturan imunnya itu kacau Bapak Ibu. Harusnya dia bisa hanya memilih patogen asing yang jahat untuk diserang, untuk dimatikan, untuk dibunuh, untuk dirusak ya. Tapi karena gangguan regulasi ya tadi menjadi liar ya. Maka kemudian terjadi gangguan mekanisme pembersihan, hilangnya aktivitas supresor dan kontrol idiotip ya. Sehingga di situ ada peran sel B, sel T ya dan lain sebagainya yang pada akhirnya terjadi kompleks imun dan aktivitas komplement kemudian apa namanya chaos gitu ya kira-kira ya. Jadi kacau ya sehingga mereka membabi buta menyerangnya ya termasuk pada jaringan yang harusnya dilindungi, jaringan yang harusnya dijaga malah justru dirusak ya. Kira-kira pemahamannya begitu. Nah, pencetusnya tadi sudah ya, UV, obat-obatan ya. Ini hubungannya dengan kehamilan dan keguguran, infeksi dan tindakan pembedahan sekalipun juga bisa ya. Manifestasi klinis Bapak Ibu ya. Nah, manifestasi klinisnya banyak sekali Bapak Ibu. Coba kita lihat. Orangnya akan mengalami kelelahan, angkanya tinggi. 90% orang yang SL itu pasti mengalami kelelahan. Kemudian angka yang tinggi juga nyeri persendian. Kemudian panas lama. Nah, demam-demam terus. Demam-demam terus. Nah, kalau kita nanti
analisisnya ini demamnya karena invasi patogen eksogen, ataukah retensi patogen internal yang lama, ataukah defisiensi yin kan gitu. Ataukah adanya panas karena stagnasi qi karena faktor emosi yang timbul menjadi api kan gitu kan. Nah, nanti patologinya kalau di akupunktur ya itu saja ya. Asal kita bisa teliti nanti mungkin tidak sulit secara teori ya, tapi mungkin secara praktis ya kita harus lihat perkembangannya juga kan ya. Bahkan sampai gangguan saluran cerna ya, paru-paru ya, jantung, ginjal 50% Bapak Ibu ya, kulit ya termasuk eritemanya itu ya. Nah, dan ada 20% yang ke otak ya, ada 20% ke pembengkakan liver dan pembengkakan limpa ya. Kemudian juga pembuluh limfonya juga bisa terdampak ya, sehingga ini sangat menakutkan sebenarnya Bapak Ibu. Oke, nah ini skin rash-nya ya, jadi bentuk eritemanya itu ada yang di sini di telapak tangan ya, ini di punggung tangan, ini di kulit tangan ya, bahkan di mukosa di di rongga-rongga mulut ya, ini di karena ini kan kulit putih ya, jadi kayak pembuluh darahnya pada pecah gitu ya di permukaan kulit ya. Photosensitivity, jadi dia sensitif terhadap cahaya ya, terutama ultraviolet. Kemudian nih ada luka-luka ya, dan ini yang paling khas Bapak Ibu, eritema yang membentuk seperti kupu-kupu ya, butterfly rash ya. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari SLE Bapak Ibu. Gejala lain ya, di samping itu tadi Bapak Ibu, ada nyeri dada, rambut rontok, nyeri di mulut, anemia, sakit kepala, pusing, depresi, bisa kejang, gangguan memori ya karena nanti merusak otak ya. Nah, ini ginjal, paru-paru, otak dan sumsum tulang belakang, pembuluh darah dan jantung ini yang paling sering terganggu akibat autoimun dari kasus SLE ini. Diagnosisnya, bagaimana untuk bisa menegakkan diagnosis kasus SLE yang pasti tanda kutip bukan kita yang akan mendiagnosis SLE, biarpun kita wah ini paling SLE nih, gejalanya jelas, tapi diagnosis kita nggak payu Bapak Ibu, nggak laku untuk diklaimkan di BPJS, ditulis di lembar diagnosis, karena SLE itu ICD-10 ya Bu Lili ya. Medis, Western medis itu ya. Maka mungkin jika kita memang ketemu, kita perlu menanyakan pada pasien riwayat diagnosis dokter sebelumnya ya, untuk memastikan ya, biarpun kita sudah punya prediksi tersendiri dari tanda gejala itu, tapi atau yang ngomong kita itu belum akan setidaknya belum akan didengar oleh pihak-pihak terkait ya. Ya, oke, tapi ketika dokter yang mendiagnosis itu bisa menjadi referensi ya. Oke, catatan medis ya, riwayat keluarga termasuk penting ya. Apakah bapaknya dulu begitu, ya ibunya dulu begitu. Kemudian tentu pemeriksaan fisik. Kemudian dikuatkan dengan tes laboratorium ya. Ya pemeriksaan darah rutin, darah lengkap, pemeriksaan fungsi ginjal, urin dan sebagainya. Dan untuk memastikan adalah biopsi kulit atau ginjal ya. Nah, ada kriteria diagnostik dari SLE ya. Jadi kriteria kulitnya nanti ada butterfly rash tadi, discoid rash, photosensitivity, oral ulcer, kemudian sistemik kriterianya artritis, serositis, gangguan ginjal, gangguan saraf ya, dan kriteria laboratoriumnya menggunakan didapatkan abnormalitas dari hematologi, kemudian ada faktor imunologi yang jomplang begitu ya, ada keganasan misalkan, kemudian anti-nuklear antibody. Ini urusannya laboratorium. Mungkin ini kalau teman-teman tenaga laboratorium medik TLM itu mungkin mereka mendalami yang seperti ini. Kalau tes imunologi itu apa saja yang dites kan itu. Tes darah itu apa saja, tes fungsi ginjal itu apa saja, mereka hafal itu ya. Oke. Nah, kemudian
bagaimana SLE ini kemudian harus dikelola, ya, harus dikelola. Apa yang menjadi goal dari treatment SLE ini, pengelolaan ini? Yang pasti adalah meningkatkan kesintasan dan kualitas hidup. Jadi yang mereka mengalami itu caranya tidak terlalu lama tanda gejalanya, ya. Karena tanda kutip mungkin dikatakan tidak akan sembuh, ya. Tapi gejalanya itu jangan terlalu lama, biar fase-fase istirahatnya itu lebih panjang dari fase kambuhnya, gitu, ya. Nah, dengan demikian diharapkan kualitas hidup penderitanya itu akan terjaga, ya. Dan di sini memerlukan kerjasama yang baik antara praktisi kesehatannya, dokternya, termasuk kitanya jika memang kita nanti harus terlibat, ya, karena juga minta diakupunktur dan kita bisa bantu, tapi juga dari sisi pasien itu sendiri, ya, dan juga terpenting adalah dukungan dari orang-orang sekitarnya, keluarga, karena ini sakit kronis Bapak Ibu, melelahkan, yang sakit ya lelah, keluarganya juga ikut stres Bapak Ibu, ya. Nah, sehingga dia dapatkan pengobatan yang paripurna, pokoknya semaksimal mungkin, ya, kerjasama, kolaborasi, interprofesi, dan pasien dan keluarga juga. Nah, sehingga tujuan khususnya nanti adalah mendapatkan masa remisi yang panjang. Masa remisi itu masa di mana dia merasa baik, merasa lebih baik, enggak sembuh, tapi merasa lebih enakan lah, kira-kira bahasa gampangnya gitu, ya, daripada masa sakitnya. Kemudian menurunkan aktivitas penyakit seringan mungkin, hingga ada nanti kalau dari sisi obat itu ada obat-obat imunosupresan, jadi untuk menekan sistem imun, ya. Tapi di situ ada efek samping yang mungkin nanti menjadikan mereka datang pada kita karena efek samping obat-obatan yang dikonsumsi itu, ya. Karena satu sisi ini sebuah simalakama Bapak Ibu, satu sisi imunitasnya harus terjaga karena bisa jadi ada infeksi sekunder, tapi satu sisi imunitasnya harus ditekan karena semakin ganas mereka semakin rusak tubuh penderitanya, gitu, ya. Kemudian mengurangi rasa nyeri. Nah, ini bagian kita, ya. Mengurangi rasa nyeri, memelihara fungsi organ, ya, menjaga kualitas hidup, ya. Ya, termasuk biar bisa tidur, biar bisa jalan-jalan, bisa makan enak, kan gitu. Nah, ini mungkin nanti bagian kita, ya. Urusan obat biarlah yang bisa mengobati, ya. Oke. Nah, maka kemudian ada beberapa pilar, ya. Ini yang mainstream loh Bapak Ibu, dari sudut pandang Western loh ini Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan terapi lain itu ya kita jadi yang utama. Karena kita di dalam sistem pelayanan kesehatan itu kita masih bukan ring utama Bapak Ibu. Ya, kita itu lapis-lapis berikutnya, ya. Mau tidak mau ya kita harus menerima dulu, ya. Nah, baru kemudian kalau kita bisa berperan banyak, hasilnya bagus, baru kita bisa lebih bisa masuk, ya. Ini sering kita diskusikan, ya. Ini Bu Lili yang sudah merasakan ini, dan mungkin Bapak Ibu yang lain juga, ya. Kita dipandang sebelah mata, tapi ya biarlah sementara, kan, gitu, ya. Edukasi dan konseling penting untuk memberi pengertian pada pasiennya. Anda itu sakitnya ini, prosesnya seperti ini, memang gejalanya seperti ini, nanti akan jadinya seperti ini, pasien mesti tahu, ya. Nanti kita dampingi dan sebagainya, ya. Program rehabilitasi dan pengobatannya, yaitu pengobatan juga pengobatan simptomatik juga Bapak Ibu. Obat anti-inflamatori non steroid, ya. Obat steroid, bahkan anti malaria, ya. Imunosupresan. Nah, terapi lain ini mendukung, ya Bapak Ibu. Apa penyuluhannya? Ya, penting Bapak Ibu, ya, dikatakan penting ini, ya. Nah, dan ini juga dilakukan oleh tenaga kesehatan lain, ya, termasuk dokter, termasuk psikologi klinis, termasuk rawat ini, ya, yang biasa kalau nanti di rumah sakit, ya. Nah, kemudian kayak ini, kayak semacam orang HIV, ya, orang gangguan gagal ginjal itu mereka akhirnya punya komunitas karena merasa senasib, punya sakit yang sama, sehingga saling menguatkan, dibuat komunitas, saling mendukung, ya, biar tidak merasa sendiri. Kemudian
diharapkan penderitanya tidak terlalu sering keluar rumah tanpa pelindung, ya, mengurangi paparan sinar matahari, menggunakan krim tabir surya dengan baju panjang, pakai payung, ya, dan seterusnya, ya, jika memang harus keluar. Kemudian untuk yang penderita SLI yang bekerja di kantor, nah ini ya sama juga ya, mungkin harus pakai tirai, pakai gorden sendilanya, ya. Kemudian profilaksis antibiotik pada yang akan menjalani prosedur invasif. Nah, kenapa? Karena orang yang SLI itu biasanya diberi obat penekan imun, maka dia akan resiko infeksi ketika ada misalkan dioperasi, ada luka, itu akan mudah sekali infeksi, maka perlu profilaksis antibiotik ya. Nah, itu dokter nanti ya. Dan tentu karena ini lebih sering terjadi pada wanita usia subur, nah, kehamilannya betul-betul harus dijaga, harus diatur, jangan, mohon maaf ya, jangan bolak-balik hamil ya, nanti risikonya akan semakin tinggi ya. Nah, ini repot ya. Oke, pengobatannya ini ya, nah, obat-obat yang dokter lebih tahu ya. Kalau di sini siapa yang lebih tahu ya? Ada apoteker kah di sini? Oh, Bu Trivina ya, apoteker ya. Pak Irsan, Pak. Oh, Pak Irsan. Oke, Pak Irsan mungkin lebih tahu tentang ini. Ya, oke. Tapi ini di luar kita ya. Oke, dalam akupunktur, Bapak Ibu sekalian. Karena tadi dikatakan baik dalam medis sekalipun bahwa SL ini bagian penyakit dari penyakit rematik, maka di dalam akupunktur pun juga tidak berbeda, masuk dalam sindrom P, Bapak Ibu sebenarnya, ya. Nah, dan kondisi sindrom P kan sindrom obstruksi ya, sindrom nyeri ya, Bapak Ibu. Yang tadi menyerang jaringan lunak, persendian, ya, termasuk kulit, ya. Maka di dalam akupunktur kondisi SLE ini dikatakan ada panas racun, ya, karena ciri khasnya adalah adanya lesi kulit yang merah terbakar, kemudian ada nyeri, ya, dan bengkak yang nanti juga ada yang parah di persendian, kemudian ada demam tinggi, urin gelap, lidah merah menyala, dan nadi cepat sebagai manifestasi klinis dari panas racun, panas toksik. Kemudian juga SLE ini juga bisa terjadi karena defisiensi Qi dan Yin, ya, karena ketidakseimbangan homeostasis, ya, sehingga orangnya menjadi lemah, kulitnya kering, ya, nyeri tumpul persendian, ya, ada memerah tapi tidak semenyala yang tadi, yang panas racun, nafas pendek, mulut kerongkongan kering, haus, urinnya sedikit, lidah merah, selaput sedikit atau kering, ya. Ini yang nanti akan terjadi pada orang-orang SLE secara patologi dasar seperti itu, walaupun nanti sindromnya agak lebih kompleks. Yang pertama adalah sindrom panas toksik, ya tadi ya, demam tinggi, makula merah, bengkak di wajah dan tubuh, orangnya gelisah, ya, nyeri sendi, haus, urinnya gelap, konstipasi, ya, gangguan pikiran, delirium, Bapak Ibu. Ada ekimosis, hemoptisis, jadi ada pecahnya pembuluh darah, ya, muntah darah, feses bercampur darah, mimisen, ya, lidah merah atau bahkan sampai merah tua ungu, ya, selaput kuning, nadinya cepat, ya, licin, tegang. Maka prinsip terapinya membersihkan racun, mendinginkan darah, dan membuka meridian, Bapak Ibu. Titiknya, tajwid, haku, cice, netting, ya, dan bisa di pricking di sesuen. Sesuen itu di ujung jari, Bapak Ibu ya. Kayak kita ngambil darah untuk tes gula itu ya. Oke. Kemudian defisiensi Qi dan Yin dan adanya api defisien, Bapak Ibu. Ini kambuhan ya, nanti ada manifestasi lelah, demam rendah, muka pucat, kurang nafsu makan ya. Bisa konstipasi, bisa fesesnya lembek, pusing, suara lemah, muka memerah, keringat malam ya. Panas di 5 titik, tidak semangat orangnya, nafasnya pendek, bercak merah di wajah, nyeri sendi, rambut rontok, lidah merah atau pucat dengan selaput putih tipis atau tanpa selaput, ya, nadinya lemah, dalam atau cepat dan kecil. Maka ini harus dikuatkan Qi dan menyuburkan Yin
dan membersihkan api defisien tadi. Titiknya tetap masih bisa pakai tajwi, ya, tapi tidak di priking pada kasus ini, Bapak Ibu. Xingjian, Jise, Peisu, Sanjinjiao, Sansu, dan Fuliu. Dan khusus yang bisa dimoksa itu di kok Mingmen atau CV4. Mohon maaf ya. Kuan Yin, Bapak Ibu. Ya, mari saya edit dulu sebelum lupa. Nah, Kuan Yin. Oke. Kemudian stagnasi cihati. Nah, ini nanti berkaitan dengan emosi biasanya. Jadi ada rasa penuh di dada, hipokondria, sering menghela nafas, orangnya depresi, cemas, tidak nafsu makan, distensi abdomen. Kemudian lidahnya merah dengan selaput tipis, nadinya wairi dan tredi. Jadi kecil tapi tegang. Maka prinsip terapinya adalah mendorong sirkulasi dan menenangkan pikiran, ya. Titik. Oh, sebentar, sorry. Ada yang sebentar Bapak Ibu. Neikuan, Taichung, dan Sisencung. Kemudian untuk sindrom yang nah ini juga tipe tulisan lagi. Nah, nanti jadi titik bukan titik. Oke. Jadi ini jamak ketika liver dan limpa itu disharmoni sehingga nanti ada masalah emosi disertai masalah pencernaan, ya, sehingga ada berberingus, ya, ada kembung, ya, ada depresi emosi, orangnya mudah emosi, sensitif, ya, kemudian bahkan bisa pembengkakan limpa dan pembengkakan liver, ya, tidak nafsu makan, mual muntah, ikterik, bahkan kayak sakit kuning, ya. Kemudian distensi di payudara, ya, saat atau sebelum mens, ya, dysmenorrhea juga bisa terjadi, ya. Kemudian lidahnya bisa merah atau pink, ya, dengan selaput putih berminyak, nadinya licin, kawat, ya. Prinsip terapinya menenangkan liver, menyegarkan limpa, tonik limpa. Maka kombinasi titiknya adalah untuk mengendalikan liver, Taichung, ya. Kemudian menguatkan limpa, ya. Changmen, Sanjinjiao, Cusanli, ya. Heku, ya, Sanjisi, ini bagian kombinasi titiknya dan ada beberapa titik tambahan sesuai manifestasi yang ada. Misalkan Neikuan sama Tancung untuk rasa menekan di dada, ya. Ketika rasa distensi atau kembung nanti bisa dipakai titik Chongwan, ya, dan Xiaowan, ya. Kemudian anoreksia, nggak nafsu makan atau retensi makanan, stagnasi makanan, pakai Liangmen ST21 dan ST44, ya. Litui, ya. Kemudian diare nanti bisa ditambahkan Pisu dan Weisu, mual muntah nanti Neikuan dan Chongwan, irregular menstruasi dengan Jihai dan Kuilai, ya, dan stasis darah pakai Shihai dan Kesu, Bapak Ibu. Kemudian yang sindrom yang ini yang lebih parah Bapak Ibu, ini sudah nanti orangnya sakitnya parah, sudah lama, badannya udah dingin, ekstremitasnya dingin, mukanya pucat atau dangkal, atau warna kulitnya kuning, ya, menolak dingin, ada edema, bengkak, ya. Kemudian punggungnya, pinggangnya merasa lemah, ya. Untuk bangkit aja susah, ya. Kemudian rasa nyeri dan dingin di perut bawah, ya, anoreksia, nggak mau makan lagi, udah lesu, malas bicara. Jadi keluhannya memberat hanya untuk aktivitas ringan, ya. Bahkan bisa sampai asites, efusi pleura. Ini kompleks, ya, sudah lebih parah, ya. Ada penumbuhan cairan, ya, karena defisiensi yang nafasnya pendek, gitu, ya.
Bidangnya gemuk, lembab, selaput putih, tipis, berminyak, nadinya kecil, dalam, dan bisa pelan. Artinya dingin nih. Ya. Oke. Jadi nanti prinsip terapinya adalah menghangatkan dan menguatkan limpa lambung, ya. Dan juga tentu ginjalnya. Maka titiknya adalah di situ ada Kuan Yin, Zhongwan, San Yin Jia, Yinling, Zhuanzu, Sanli, Pisu, Sensu, Mingmen, dan bisa di Moxibushi. Oke, Bapak Ibu, bagaimana penerapannya? Ya, ini ada sebuah referensi, ya, ini dari sebuah case study ya, studi kasus. Jadi ada laporan studi kasus akupunktur diterapkan pada wanita 24 tahun, ya, yang memiliki riwayat SLE selama 4 tahun. Keluhannya adalah nyeri sendi, kelelahan ekstrim, dan kecemasan yang sudah mengganggu aktivitas sehari-hari penderitanya ini. Nah, dokter memberi terapi marijuana medis. Apa sih marijuana itu? Ganja Apa bahasa Ganja kita? ya, Dok. Ya, Narkotik, Pak. bahasa kita yang ditanam di Bromo, yang nggak boleh pakai drone itu ternyata ada perkebunan potensial, nggak tahu punya siapa. Ya, oke, pakai ganja medis ya. Ya ganja, ya sama ganja, tapi ya karena digunakan oleh tenaga medis ya namanya ganja medis. Kalau yang pakai itu orang luar medis ya namanya narkoba. Ya, karena pasti terkontrol ya dosisnya dan sebagainya. Kemudian juga di siropraktik, kemudian juga obat-obatan suplemen ya. Kemudian pasien di terapi akupunktur. Nah, ini gambarannya realnya kayak gini kayaknya nanti. Yang datang pada kita itu mereka sudah dapat macam-macam sebelumnya. Oke, nah terapinya itu dilakukan sebanyak 6 kali selama 6 minggu, Bapak Ibu. Ya, 6 kali selama 6 minggu berarti apa? Seminggu sekali dong, ya. Karena kelihatannya akupunktur sebagai penguat saja, ya, penguat saja dari terapi yang sudah diberikan sebelumnya. Kemudian dinilai melalui kuesioner nyeri ya. Nah, jadi kayak kuesioner nyeri itu ya pakai FAST misalkan. Kemudian kuesioner kecemasan dan tingkat kelelahan. Ya, hubungannya dengan kualitas hidup ini. Kemudian didapatkan hasil ya. Jadi akupunktur bisa membantu pasien yang tadi wanita 24 tahun tadi itu gejala utama SLE-nya itu menurun ya, quality of life-nya membaik ya. Dengan apa? Mengurangi nyeri, menurunkan kecemasan dan memperbaiki kelelahan. Sehingga dosis marijuana, dosis ganjanya, ganja medisnya itu bisa dikurangi ya, tidak mungkin tidak sampai dilepas betul enggak, tapi mungkin kalau lebih dari 6 minggu dilanjutkan akupunkturnya bisa jadi potensi untuk bisa dilepaskan gitu. Ya, dan ini kan menakutkan ini. Kayak orang kecanduan sudah ini, ya. Ya kecanduan tapi karena diatur oleh dokter ya. Tapi bisa jadi kan orang beli sendiri, nyari sendiri di pasar gelap, kan akhirnya komplek nanti. Urusannya bukan hanya dengan dokter tapi dengan polisi juga kan repot. Oke. Ini referensi bagaimana menggunakan akupunktur ini untuk SLE. Ini kan seminggu sekali. Mungkin kalau lebih lebih rapat ya terapinya mungkin 2 hari sekali, mungkin hasilnya juga akan lebih cepat mungkin atau lebih baik. Oke. Bapak Ibu sekalian, akupunktur pada kasus SLE dia sebenarnya tidak jauh beda dengan peran-peran akupunktur pada penyakit lain ya, karena akupunktur itu dia bisa bereaksi secara sistemik, bisa bereaksi secara segmen, bisa bereaksi secara lokal kan. Dan untuk SLE yang diharapkan dari tubuh adalah reaksi sistemik karena memang penyakitnya penyakit sistemik. Ya, sehingga di sini akupunktur itu dari penelitian para ahli itu bisa mengatur ekspresi interleukin 6. Ya, ini bahasa biologi molekuler ya ini ya. Ini terlalu dalam buat saya ini untuk kata-kata biologi molekuler. Tapi ini adalah semacam
faktor-faktor inflamasi, ya. Oke, sitokin ya, sitokin yang anti-inflamasi atau pro-inflamasi itu bisa diatur, ya, sehingga mengurangi peradangan. Nah, sehingga ini menjadi potensi untuk pengobatan SLE, ya. Kemudian jamak juga di banyak fungsi, termasuk kemarin di disfungsi ereksi, baik kemarin di infertility, ya, akupunktur itu bisa memodulasi hipotalamus pituitary adrenal axis, ya, HPA axis, ya, ya, dengan meregulasi hormon-hormon, ya, terkait sesuai dengan kasusnya. Pada kasus ini ada CRH, ya, PVN, ya, ACTH, ya. Kemudian dari situ ketika ACTH itu bisa melepaskan glukokortikoid, ya, dari kelenjar adrenal di ginjal, ya, maka efek antiinflamasi luas dan menyeimbangkan ini sel T1, T2, T helper 1 dan T helper 2, ya, dan limfosit, ya. Efek antiinflamasi juga terjadi melalui peningkatan produksi beta endorfin. Nah, ini yang hubungannya dengan nyeri dan relaksasi, ya, ketenangan dan mengurangi rasa nyeri kan nanti beta endorfin. Oke, di otak terutama. Oke. Ini ada hasil studi Bapak Ibu, ini meta-analisis systemic review Bapak Ibu tentang kemanjuran dan keamanan terapi akupunktur ketika dikombinasikan dengan farmakoterapi konvensional, ya, dari pengobatan yang tadi, ya, pada SLE, ya. Nah, ini penelitian mahal ini Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, ini langsung saya terjemahkan nih, ya, Bapak Ibu. Jadi di situ dikatakan bahwa pengobatan SLE itu didasarkan pada itu, ya, glukokortikoid dan imunosupresan yang mereka tuh sadar, ya, dalam artian dokter-dokter itu sadar efek sampingnya itu cukup besar, ya. Nah, jadi dua mata pisau, ya, ya. Jadi satu sisi bisa membunuh, ya, bisa satu sisi bisa melukai, kan gitu, ya, melukai diri sendiri, ya. Nah, tujuan meta-analisis ini untuk mengkonfirmasi kemanjuran keamanan terapi akupunktur dikombinasikan dengan pengobatan tradisional sih, konvensional. Wah, ini terjemahnya kurang pinter ini. Ya, konvensional. Nah, jadi ini belum lama Bapak Ibu, ya. Jadi sampai Maret 2023, dari sebelumnya sampai Maret, jadi ini baru 2 tahunan lah, ya. Karena baru dipublish, waduh saya lupa tadi nggak mau ini screenshot apa namanya terbitannya kapan, ya. Jadi di sini apa namanya melibatkan 514 pasien keseluruhan, ya, keseluruhan dari berbagai penelitian RCT kemudian di meta analisis itu, ya. 514 ini angka yang lumayan tinggi, ya. Kemudian di situ ternyata hasilnya ketika obat-obatan itu dikombinasikan dengan akupunktur, hasilnya itu jauh lebih bagus respon keseluruhannya dibandingkan dengan obat saja. Nah, artinya memungkinkan nanti untuk obat itu dosisnya dikurangi untuk meminimalisir efek samping. Ya, tetap diberikan seperti tadi di apa namanya di case study tadi, ya, ditambahkan dengan akupunktur. Nah, kemudian juga memperbaiki ini apa namanya indikator imunologinya, ya, labnya juga membaik, ya, karena sebagai regulasi, membantu regulasi sistem imun kan tadi, ya. Kemudian efek sampingnya yang bisa diminimalisir, ya, sehingga di situ dikatakan akupunktur itu memiliki efek perlindungan terhadap ginjal, ya, karena ketika SLE itu masuk merusak fungsi ginjal, maka fungsi ginjal sebagai penyaring darah, ya, pembuang racun-racun dalam darah itu akan jebol juga,
ya bisa gagal ginjal juga, proteinuria ya. Nah, filtrasi glomerulusnya menurun ya, sehingga bisa gagal ginjal juga. Dengan akupunktur ternyata bisa menurunkan itu ya, mengurangi proteinuria 24 jam itu bisa turun ya. Kreatininnya bisa membaik. Maknanya dengan membaiknya itu berarti beban ginjal itu menjadi lebih ringan ya, risiko kegagalan itu akan lebih bisa ditunda setidaknya ya dengan akupunktur. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, dalam hitungan yang statistik, angka tersebut itu masih dikatakan angkanya kecil Bapak Ibu. Ya, di hampir semua penelitian akupunktur itu angkanya kecil, heterogenitasnya tinggi ya. Jadi kurang homogen karena pasiennya macam-macam ya, kondisinya beda-beda ya, sehingga risiko biasnya tinggi ya. Sehingga pasti sarannya perlu RCT yang kualitasnya lebih tinggi, lebih homogen begitu, dan itu tidak gampang ya. Oke, ini adalah hasil penelitian yang ini bisa menjadikan kita dasar bahwa kita itu bisa bantu mereka kok gitu ya. Oke. Nah, selain itu Bapak Ibu, tadi juga dikatakan orang SLE itu juga bisa karena kekurangan dari antioksidan. Nah, jadi ada suplementasi yang bisa kita anjurkan pada pasien-pasien kita. Nanti jika memang kita ketemu, nah kadang kan kita mau suruh ngapain ya ini ya, tambahannya apa ya kan gitu ya. Suplementasi vitamin D dan akhir-akhir ini kan populer untuk orang-orang yang merasa tubuhnya daya tahan tubuhnya kurang bagus itu suplementasi vitamin D ya, sehingga mereka mengkonsumsi vitamin D untuk suplemen ya. Nah, di sini hasil penelitian juga suplementasi vitamin D pada SLE itu dapat memperbaiki aktivitas penyakit, artinya tidak berkembang. Setidaknya tertunda perkembangannya lebih parah ya. Dan memodulasi penanda proinflamasi dan homeostasis. Kemudian vitamin C dan vitamin E ya, mengurangi stres oksidatif ya. Stres oksidatif itu kan yang paling merusak sel-sel tubuh kita ya. Kemudian meningkatkan fungsi endotel untuk pencegahan komplikasi ya, penyakit kardiovaskuler ya, melindungi pembuluh darah, terutama pembuluh darah yang di jantung koroner ya, dan pembuluh darah di otak untuk mencegah penyakit jantung dan stroke ya pada orang-orang SLE. Kemudian suplementasi asam lemak omega 3 atau minyak ikan ya. Di situ hasil penelitiannya 3 gram per hari selama 24 minggu dapat menurunkan skor SLE ya. Jadi 3 gram per hari. Nggak tahu kalau satu butir minyak ikan itu berapa gram. Apakah itu juga 3 gram atau hanya 1 gram. Nanti kalau 1 gram ya tinggal 3 butir ya. Kemudian suplementasi NAC ya, N-asetilsistein. Nah, ini digunakan untuk gejala orang yang gangguan saraf pusat Bapak Ibu, hiperaktivitas misalkan, stres misalkan ya, hipersensitif orangnya, ngamuan misalkan ya. Nah, di situ dikatakan meningkatkan gejala kognitif ya, termasuk memori dan sebagainya. 4,8 gram per hari ya bisa menurunkan skor ASRS ya. Ini berkaitan dengan beraktivitas dari penderita SLE ya. Kemudian suplementasi kunyit. Nah, ini yang mungkin lebih mudah untuk kita Bapak Ibu. 3 kapsul per hari yang mengandung 500 mg, berarti totalnya 1.500 mg kunyit, berhasil ya terjadi penurunan dari proteinuria. Nah, jadi melindungi ginjal ya. Kemudian juga mengendalikan tekanan darah sistolik ya, dan menurunkan hematuria ya, mengurangi perdarahan di kulit. Kemudian kognitif behavioral terapi Bapak Ibu, CBT ya.
ini ahli psikologi klinis mungkin yang paling populer menggunakan teknik ini, ya. Digunakan untuk edukasi dan melatih pikiran untuk memecahkan masalah, menurunkan stres, kecemasan, dan kelelahan, dan juga depresi. Dan tentu yang bisa dilakukan pasien sendiri adalah mengajari untuk meditasi. Ya, entah itu dengan yoga misalkan, atau meditasi yang lain, termasuk ibadah ya, dalam hal ini kan ini lebih ke arah spiritual ya. Sesuai kepercayaan agama pasiennya dianjurkan untuk kalau seorang muslim ya berdoa sepenuh hati, sholat malam misalkan ya. Kalau yang Katolik, Nasrani, Kristen ya mungkin dengan caranya mungkin rajin ke gereja misalkan dan sebagainya ya. Masing-masing punya caranya sendiri. Ini hasil penelitiannya memperbaiki sistem kekebalan ya dan mengurangi tekanan psikologis. Ya. Habis Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu mungkin